Pak Purbaya nggak merespon ke Ibu Sri Mulyani, langsung menetapkan merubah undang-undang buat PPN kan begitu kan Bu? Nggak ada penjajakan publik dulu loh. Harusnya kan dunia usaha ditanya dulu. Kementerian Keuangan yang sebelumnya kita langsung dikasih surat coklat untuk pembenaran. 2 surat coklat kerjasama dengan KPK dan polisi. Nah ini kan sebenarnya gebrakan yang sangat luar biasa. Artinya penerimaan negara yang selama ini bocor, Pak Purbaya dalam hal ini menindaklanjuti itu langsung menindak tegas. Berarti ada potensi penerimaan negara tambahan kan akibat kebocoran dari apa yang dilaksanakan tersebut. Nah di sisi lain kami dunia usaha selalu menyuarakan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait insentif. Direspon baik, cuman Pak Purbaya Menteri Keuangan bilang coba kami hitung-hitung dulu. Insentif untuk dunia usaha. Insentif pajak fiskal untuk dunia usaha. Pak Purbaya nggak merespon ke Ibu Sri Mulyani, langsung menetapkan merubah undang-undang buat PPN kan begitu kan Bu? Nggak ada penjajakan publik dulu loh. Harusnya kan dunia usaha ditanya dulu. Kira-kira kalau kita naikin pajak, sektor lu mati apa enggak kan gitu. Kalau misalkan dinaikin pajak terus usaha kita nggak bisa berkembang ya sama aja pendapatannya dari mana, kan begitu. Sekarang kan harus disesuaikan. Jadi lebih 2 arah. Harusnya sebelum melaksanakan kebijakan menaikkan ngobrol dulu sama dunia usaha. Apa kita kasih masukan, Pak? Kalau seandainya dikasih insentif, pajaknya diturunin, tapi pendapatan kita lebih besar, kan secara kumulatif akhirnya pendapatan negara lebih besar. Kan itu yang selama ini Pak Purbaya terbuka terhadap itu. Makanya ini angin segar bagi dunia usaha karena aspirasi kita selalu didengarkan. Nah terkait dengan yang tadi saya sampaikan dengan laporan SPT yang mungkin ada kekurangan pelaporan. Dalam Kementerian Keuangan yang sebelumnya kita langsung dikasih surat coklat untuk pembenaran. 2 surat coklat kerjasama dengan KPK dan polisi. Jadi langsung ada ancaman. Jadi nggak ada peringatan sebelumnya, nggak ada teguran sebelumnya ya? Iya, SP1, SP2 harusnya Bu, tapi Prof, cuman kan padahal harusnya ini dilakukan dengan mengajak aparat penegak hukum pada pengemplang pajak, bukan kepada wajib pajak yang memang laporannya harus diperbaiki kan seperti itu. Kami ini wajib pajak yang memang selama ini taat pajak melapor loh bahwa di sana sini ada kekurangan, kan kita bisa ngobrol, kita bisa akui bahwa itu memang ada kekurangan dan bisa kita cicil kan misalkan atau apa, yang penting usaha kita bisa jalan. Nah di sisi lain sekarang keadaan kita selama government spending, kan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita kan government spending. Sekarang lagi tight, lagi diketatkan, di shifting anggarannya ke proyek-proyek strategis dalam hal ini MBG dan sebagainya. Nah untuk dari sisi itu Pak Purbaya juga memberikan angin segar bagi dunia usaha gitu. Kenapa? Karena beliau mau mengintervensi MBG. BGN serapan 350 itu ada nggak? Kalau nggak uangnya saya ambil kembali. Iya nggak salah dong. Saya kasih ke sektor real yang bisa menggerakkan ekonomi. Artinya perekonomian di daerah ataupun di bawah ini berputar. Uang beredar di masyarakat. Kan itu yang paling penting tujuannya. Supaya ada daya beli. Kalau tidak ada daya beli, kan Pak Purbaya sampaikan yang simple. Ini dunia usaha paling senang, pengusaha paling senang simpelnya begini. Zaman Pak Jokowi, infrastruktur dibangun, pertumbuhan 5%. Zaman Pak kan cuma Pak Purbaya yang berani ngomong begitu kan. Zaman Pak SBY nggak ngapa-ngapain, duduk aja, tapi sektor real, private sektor bergerak, tumbuh 6%. Jadi kenapa nggak kita combine aja 2 ini? Gitu. Jadi kita combine. Itu positif menurut Anda ya? Benar. Jadi kalau kita combine berarti ya ke depan untuk 6-7% gampang, 8% saya rasa bisa. Bisa lah gitu ya. Nah, Prof, itu kan gampang simpel aja.